Welcome to Suara Hair Channel. Ya, jadi mengapa? Karena ini nanti pada tahun ketiga, ini kami menggagas ya adanya sebuah travel ya atau apa namanya yang kerennya itu disebut sebagai ekoturism ya, ekowisata berbasis lurik. Nah, Klaten ini kan punya banyak tempat wisata ya, tapi kebanyakan itu belum ada cenderamata yang khas di tempat-tempat. Mengapa? Karena kalau motivasinya itu tidak mencintai lurik kemudian melestarikan lurik, kalau motivasinya itu dalam tanda petik hanya motivasi bati, untung, dagang, ini tidak akan bertahan lurik ini ya. Jadi lurik ini bisa bertahan kalau orang Klaten sendiri itu merasa handar beni. Masih bersama saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar. Kita di edisi Ruang Tamu Spesial Mertamu ke Klaten. Saya bertemu dengan Ibu Dr. Esti Ismawati, MPD, dosen Universitas Widya Dharma Klaten yang saat ini concern perhatian pada local wisdom khususnya lurik Klaten. Soal perhatian pada lurik Klaten, sebenarnya sekarang apa sih masalah yang dihadapi oleh teman-teman pengrajin di lurik Klaten? Baik, jadi kami sudah mengumpulkan ya kira-kira 40-an pengusaha lurik di Klaten dalam satu grup. Pengusaha lurik di Klaten, artinya pengrajin lurik itu tersebarnya di mana saja, Bu? Kalau yang masih eksis itu ada di 4 kecamatan. Nomor 1 Cawas, yang kedua Bayak, yang ketiga Trucuk, yang keempat Pedan. Ya, itu memang di dalam kecamatan itu masih banyak sekali dijumpai. Nah, di luar kecamatan itu sebetulnya kalau dulu tuh banyak ya, jadi Karangdowo misalnya. Tapi sekarang ini agak berkurang gitu ya. Agak. Kita belum punya channel di Karangdowo. Saya juga sudah minta kepada teman-teman untuk memasukkan yang dari Karangdowo itu. Mudah-mudahan nanti kalau lihat ini bisa terhubung gitu ya. Oke. Terus apa ya? Kita bikin semacam surat pribadi gitu ya. Surat pribadi. Jadi lebih pendekatan personal gitu. Dari hati ke hati gitu ya. Yang ditulis atau diketik kemudian diposting di grup. Nah, dari namanya biografi ya, biografi pelurik itu kira-kira 40-an itu kita simpulkan bahwa persoalan utama yang mereka hadapi itu adalah pemasaran ya. Jadi mereka mengeluh mengenai produk yang menumpuk di rumah yang tidak bisa diurai ya. Saya agak terkejut itu waktu itu kita tawari modal pinjaman lunak dari bank, kredit usaha rakyat itu banyak yang menolak gitu. Wah, kalau cuma pinjaman tawar sama saya saja, Bu. Pinjaman bank ya nanti untuk membuat produknya menumpuk lagi. Ini kami itu pengen mengurai apa yang udah kami kerjakan, kami buat gitu ya. Nah, itu akhirnya sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah terurai ya. Jadi banyak pesanan yang lewat WA group itu. Jangan-jangan sebetulnya di luar sana banyak orang yang tertarik tetapi tidak tahu kemana saya mesti mencari. Jangan-jangan begitu. Betul ya. Jadi emang itu tadi karena kita belum punya branding ya. Lurik Klaten itu memang masih regional sifatnya ya. Jadi belum menasional atau belum, apalagi
internasional ya. Inilah sebabnya maka kami itu kemudian membuat tayangan-tayangan yang berisi lurik klaten, ya istilahnya itu menggenapi ya atau melengkapkan tayangan yang sudah ada di situ ya. Jadi dari tayangan yang sudah ada itu saya lihat tuh parsial. Misalnya ini hanya satu event, misalnya pas Karnaval Lurik, hanya itu aja. Kemudian ada lagi pas produksi. Jadi jarang sekali yang mengurai masalah pemasaran ini, jarang, hampir tidak ada. Nah untuk itu kami buat tayangan yang sifatnya itu market share gitu, yang bisa dilihat kemudian dipesan dan kemudian ditransfer uangnya. Transfernya itu kami buat kesepakatan di dalam grup itu ada satu yang menjadi bendahara di situ, jadi semua transfer masuk ke situ. Jadi macam pola rekber atau rekening bersama di all shop gitu. Iya. Modern nih kira-kira. Ya alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ini juga sekaligus menepis suara-suara yang miring ya, yang mungkin menerka atau istilahnya itu? Menerpa gitu. Menduga bahwa uangnya itu masuk ke tangan saya atau ke rekening saya. Memang ono sing suudon itu. Ya, memang orang banyak kan ya. Wong apike koyo ngene kok disudon. Namanya orang banyak itu bebas. Jadi sekali lagi bebas. Tapi kita membuktikan dengan kegiatan yang semuanya itu bisa di edit, bisa di istilahnya itu yang transparan gitu. Yang transparan, yang semuanya bisa kredibel, yang kalau ini kan sebetulnya dari Ristek Dikti itu sudah punya garis-garis batas yang bagaimana kita harus melangkah gitu ya. Mengapa Bu Esti mau repot-repot untuk ngurusi lurik? Ngajar tok wae kan ya aman gitu. Gak ada masalah. Betul. Hidup berjalan. Delok meneh profesor. Amin. Nah, mengapa kok mau repot-repot ngurusi lurik segala? Ya, pertama saya orang Klaten, ya. Klaten identik lurik. Nasionalisme Klaten ini muncul gitu. Betul ya. Jadi itu yang kira-kira menyulut api kerja di luar profesi mengajar dan meneliti. Satu. Kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa nanti kalau orang meninggal itu kan mesti ada tinggalannya ya. Gajah saja mati meninggalkan gading gitu. Kok manusia tidak meninggalkan apa-apa? Bu Esti meninggalkan lurik. Paling tidak meninggalkan nama di lurik gitu lah ya Bu. Ya syukur kalau ada yang ingat gitu. Ingat, syukur alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ingat pun nggak masalah bagi saya, karena banget tapi Bu. Karena yang penting bagi saya itu mengurai yang menumpuk tadi, produk yang sudah dibuat tapi tidak laku. Nah, itu kita urai sehingga menjadi laku ya. Ya belum semuanya dari grup itu laku, belum semuanya. Tapi kesana kan. Tapi sudah pada arah yang benar begitu. Insya Allah gitu. Ya. Jadi nanti mungkin selepas pandemi kan kita bisa upgrade untuk merek-merek atau bentuk-bentuk yang selama ini sudah ada, diinovasikan kembali, dibuat yang belum ada itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya sorjan mungkin anak-anak muda jarang sekali yang suka sorjan. Bagaimana kalau kain sorjan ini juga dipakai sebagai baju yang modelkan untuk remaja misalnya. Yang lebih keren gitu ya. Lebih keren. Jadi itu tadi kuncinya inovasi tadi. Ya, saya kira kalau itu dilakukan, insya Allah lurik ini akan tetap eksis. Dan menurut Bu Esti, bagaimana tanggapan kawan-kawan pengrajin untuk diajak bergerak maju? Alhamdulillah semuanya positif ya, tidak ada satupun saya kira yang berpikir aeng itu negatif, jelek, buruk, enggak. Jadi saya kira alhamdulillah semuanya mau maju, semuanya ingin eksis ya, dan semuanya juga alhamdulillah bisa bangkit bareng gitu. Oke, saya kira kalau niat baik dilakukan dengan cara yang baik itu akan punya hasil baik begitu. Apa yang masih ingin dicapai Bu Esti berkait dengan lurik Klaten? Ya, jadi nanti
pada draft perencanaan penelitian saya. Nanti tahun ketiga itu kita akan membuat perencanaan mengenai ekoturism. Ini penelitian yang berkelanjutan Ya, gitu betul. ya. Gak sekali entuk dana terus rampung wis tinggal gitu. Enggak, ini 3 tahun. Hmm. Jadi tahun pertama kita sudah dalam tanda petik menginovasi berbagai macam tadi yang sudah saya sebut. Kemudian tahun kedua ini produk yang unggulannya ini adalah nanti pusat cenderamata lurik, base camp-nya di Klaten memang ya. Jadi mengapa? Karena ini nanti pada tahun ketiga ini kami menggagas ya adanya sebuah travel ya atau apa namanya yang kerennya itu disebut sebagai ekoturism ya, ekowisata berbasis lurik. Nah, Klaten ini kan punya banyak tempat wisata ya, tapi kebanyakan itu belum ada cenderamata yang khas di tempat-tempat itu. Nah, ini kami berpikir nanti dalam perencanaan tahun ketiga itu bagaimana lurik ini bisa diintegrasikan ke dalam satu paket ekowisata itu gitu ya. Jadi nanti para wisatawan yang datang ke Klaten itu selain bisa menikmati objek wisata alam misalnya air ya, misalnya hawa yang sejuk, misalnya jelas, itu mereka bisa membawa pulang cenderamata lurik. Atau mungkin tidak itu misalnya wisatawan yang datang jajal gawe lurik gitu, sesemrawut apapun. Sangat bisa. Dan itu saya kita bayangkan sediakan. kalau Ya. tadi saya melihat prosesnya sehari mesti mempelajarinya susah. Iya, betul sekali. Dan itu kita sediakan. Jadi justru mereka masa tinggalnya punya kan, pengalaman untuk menggoyang apa itu namanya? Menggoyang tustel. Nah, tustel tadi. Itu kan pengalaman yang keren itu. Iya, betul. Jadi justru semakin lama tinggalnya di sini kan ada pendapatan asli daerah yang muncul di situ ya. Jadi kalau tinggal seminggu untuk belajar lurik kan hebat sekali ya. Dan itu satu pengalaman yang sangat pasti berkesan ya seumur hidupnya bahwa suatu waktu dia datang ke Klaten dan bisa membuat apa namanya melakukan pekerjaan menenun itu sendiri ya. Ya. Nah, ada tidak harapan yang ingin Ibu sampaikan kalau misalnya untuk pengembangan lurik Klaten, untuk masa depan lurik Klaten yang lebih baik kepada pengrajin, apa yang Ibu harapkan? Ya. Harapan saya pertama kekompakan, kegotong royongan, ya kebersamaan ini terus ya nilai-nilai itu harus terus dipupuk terus. Seperti filosofi lurik itu sendiri. Ya. Jadi itu harus tertanam di dalam hati setiap pelurik gitu ya. Mengapa? Karena kalau motivasinya itu tidak mencintai lurik kemudian melestarikan lurik, kalau motivasinya itu dalam tanda petik hanya motivasi bati, untung, dagang, ini tidak akan bertahan lurik ini. Ya. Jadi lurik ini bisa bertahan kalau orang Klaten sendiri itu merasa handar beni, hangrung kepi, ya, seperti di dalam filsafatnya Ki Hajar itu. Ya, jadi tidak semata-mata berpikir untung, bati, dan seterusnya ya. Untung pasti ya kita ingin misalnya. Tapi siapa yang mau rugi gitu. Ya, betul. Tapi di balik itu harus punya misi ya. Semua pelurik itu harus punya visi dan misi. Visi dan misinya ya melestarikan lurik itu sendiri sampai kapanpun. Lurik itu bisa dilihat, dipakai oleh seorang manusia. Nah, beban ngono pelurik berat. Bagi warga Klaten, apa harapan Ibu? Ya, bagi warga Klaten, saya berharap saya berharap mulai saat ini setelah melihat tayangan ini ya, saya berharap marilah kita mencintai lurik ya. Mencintai artinya ya memakai. Ya tuku gitu, aja njaluk. Ya, aja njaluk. Ya, ojo njaluk. Orang Klaten loh ya. Saya bukan orang Klaten dadi yo njaluk. Ya, jadi ayo kita membeli lurik dan kemudian memakai lurik di dalam pakaian sehari-hari kita ya. Bayangkan kalau seluruh penduduk Klaten ini memakai lurik kan otomatis para pelurik itu akan kebanjiran pesanan kan gitu ya.
Nah, di luar itu para pelurik sendiri ya jangan statis, jangan mandek, jangan apa istilahnya bergerak hanya di satu tempat ya, tapi terus berinovasi. Nah, terus berinovasi, membuat produk-produk yang tidak hanya sekadar kain lurik ya. Jadi misalnya tadi dikatakan Pak Arif tadi ya, jadi ada inovasi-inovasi baru, misalnya mau membuat sajadah, mau membuat pasmina, mau membuat apa produk-produk lain yang nanti bisa menjadi ciri khas Klaten ya, ikonnya Klaten. Nah, ini ada harapan yang berat lagi buat penguasa, buat pemerintah. Buat pemerintah, yang pertama jangan hanya semata-mata memberi ikan aja, tapi mohon juga membuat satu produk peraturan, entah peraturan daerah, entah peraturan secara nasional yang intinya itu bagaimana lurik ini hidup terus panjang zaman gitu ya. Kalau hanya diberi bantuan, apalagi bantuan uang ya, itu sekejap udah habis. Apalagi bantuannya juga nggak setiap hari lah. Nah, apalagi ya itu habis dan amat sangat apa namanya itu dalam tanda petik itu membuat pesimis ya, karena setelah tidak punya bantuan kan mereka lalu kalau bantuan mana. Tetapi kalau membuat iklim ya, iklim yang lurik itu bisa hidup, dipakai seragam sekolah misalnya, dipakai dalam berbagai event-event cenderamata, misalnya jabat Klaten yang ke mana bawa lurik ya, kemana bawa lurik, ini mereka akan hidup dan lurik itu akan hidup kalau diproduksi terus. Produksi terus itu akan bisa kalau ada yang beli. Selain alat yang beli juga peraturan yang memungkinkan untuk itu kan. Kalau cuma diberi uang apalagi wah tiap bulan tak kasih sakmene itu saya kira muspro ya. Uang ya bisa dipakai untuk jajan, untuk beli keperluan rumah tangga yang lain dan sebagainya ya. Tapi iklim berusaha yang kondusif dan juga bertanggung jawab atas produksi yang sudah dibuat oleh para pelurik ini ya. Tidak ditinggalkan begitu saja, tapi juga bagian terakhir. Apa bayangan Ibu tentang masa depan lurik Klaten? Oh, luar biasa indahnya. Nah, itu boleh menghayal tentang masa depan luar lurik biasa Klaten. Indahnya ya. Luar biasa indahnya, apalagi kalau konsep saya Klaten Smart Ecotourism berbasis lurik ini nanti bisa wujud ya. Ini kan baru konsep. Ya. Apalagi kalau konsep itu itu sebetulnya berangkat dari harapan gitu. Ya, betul. Itu bisa terwujud ketika kita ke Cokro, wah di situ ada cenderamata dari lurik khas yang apa namanya? Menandakan daerah itu. Misalnya lurik neng motifnya Cokro. Ya, air yang misalnya. Ya kita lurik yang motifnya Ponggok. Gitu. Nah, terus misalnya ke Puncak Merapi itu yang hawanya dingin itu mana itu namanya itu Kemalang gitu. Kemalang kesana lagi namanya apa tuh daerah Deles. Nah Deles itu di sana ada cenderamata dari lurik yang khas Deles gitu ya. Jadi apa tulisannya Deles, kaos Deles, lurik Deles, apa-apa ada tulisan Deles. Kembayat misalnya. Nah Pandanaran, motif Pandanaran. Kembayat. Jadi mungkin motif lurik ini bisa berkembang seperti apapun yang kita inginkan. Ya, jadi tidak terbatas hanya gradasi itu enggak ya. Dan Ibu yakin itu bisa terjadi? Oh, yakin ya. Kalau orang-orang seperti Bu Nurul, Bu Sri dan lain-lain itu bisa terus bekerja gitu ya. Bekerja dan berinovasi. Kalau bekerja saja kan statis. Bekerja dan berinovasi ya. Berinovasi dan juga didukung oleh pemerintah yang support tadi dengan perda-perdanya. Kalau semua pihak sepakat untuk membuat lurik ini maju, pasti majulah ini. Iya, pasti itu pasti. Oke, terima kasih Bu Esti Ismawati. Saya sudah diperbolehkan mertamu untuk bicara panjang lebar tentang lurik. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat gitu. Amin. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat, mohon share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi, sehingga manfaat itu juga akan sampai kepada kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita yang menjadi perajin lurik di Klaten. Dan mudah-mudahan seperti harapan Bu Esti tadi, masa depan lurik Klaten akan semakin cerah, lebih-lebih setelah nanti menjadi identitas
warga Klaten. Kira-kira itu Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Esti. Kita mudah-mudahan ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HRM Permana. Yuk berbagi cahaya. Bum, 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 bum.